Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan menuntut ilmu. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang harus kita syukuri, ya. Karena nikmat-nikmat tersebut tidak mampu kita untuk menghitungnya. Ya, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang kita rasakan dari nikmat adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak adalah satu nikmat yang kalian rasakan kecuali berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang fadailul ilm, ya, tentang keutamaan ilmu, ya. Dan kita sudah selesaikan di muqaddimah dari fadailul ilm, ya. Qala al-muallif rahimahullah, na'udu ila ma dzakarna awwalan min fadailil ilm. Idh bil ilmi ya'budu al-insanu rabbahu ala basiratin. Kita kembali kepada apa yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang keutamaan ilmu, ya. Yang mana dengan ilmu seorang hamba atau seorang manusia menyembah Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya di atas basirah, di atas hujjah yang jelas, ya, di atas dalil, ya. Fayata'allaq qalbuhu bil ibadah wa yatanawwar qalbuhu biha. Maka hatinya, ya, terpaut dengan ibadah, ya. Wa yatanawwar qalbuhu biha, dan menjadi bersinar hatinya dengan ibadah yang dia lakukan, karena dilandasi dengan basirah, dengan ilmu, ya. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah la ala annaha 'adah. Dan dia mengetahui dengan pasti, ya, menyadari betul bahwasannya, ya, yang dia lakukan adalah ibadah, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata adat yang dia lakukan secara berulang-ulang, tidak, ya. Akan tetapi itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, ya. Walihada idza shalla al-insan ala hadha an-nahwi fa innahu madmunun lahu ma akhbara Allah bihi min anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu, tatkala seseorang beribadah salat misalnya, ya, lalu dia menyadari bahwasannya salat itu adalah perintah Allah,
dan dia mengerjakan perintah Allah tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang yang melakukan ibadah seperti ini, ya, dia terjamin, terjaga sebagaimana yang Allah firmankan, ya, di dalam Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Apabila seorang melakukan salat seperti itu, kondisinya, ya, dia menyadari betul kalau salat itu perintah Allah, dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan dia melakukan salat itu dengan mencontoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam salat, ya, maka salatnya ini akan mencegah dirinya dari perbuat keji dan munkar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, dan mu'allif melanjutkan, ya, wa min ahammi fadailil ilm ma yali. Di antara keutamaan-keutamaan yang paling utama dari ilmu adalah berikut ini. Yang pertama, annahu irthul anbiya, bahwasannya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Ya, ini keutamaan yang paling utama, yang paling pertama, ya. Bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Ya. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warathul ilma faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadhin wafir min irthil anbiya. Ya. Dan para nabi alaihimus salatu wassalam, ya, mereka semua tidak ada yang mewariskan dinar wala dirham. Ya. Tidak. Akan tetapi yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Ya. Maka siapa saja yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan para nabi. Ya. Fa'antal an fil qarnil khamis ashar idza kunta min ahli al-ilm tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadail. Dan engkau, kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan engkau sekarang berada di abad ke-15, ya. Abad ke-15 Hijriah tentunya. Idza kunta min ahli ilm, kalau engkau di abad ini menjadi seorang yang ahli ilmu, menjadi seorang yang paham tentang agama Islam, ya, menjadi seorang ulama, ya, maka sungguh engkau telah mewarisi Rasulullah SAW, ya, warisannya Rasulullah SAW. Ya. Wa hadza min akbaril fadail, dan ini adalah sebesar-besarnya keutamaan yang ada pada dirimu. Ya. Sebesar-besar keutamaan adalah mendapatkan warisannya para nabi, ya, yaitu al-ilmu tentunya. Kemudian keutamaan yang kedua dari ilmu adalah annahu yabqa wal mal yafna, bahwasanya ilmu itu, ya, kekal, sementara harta dia akan lenyap, akan fana, ya, akan fana, lenyap. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min fuqara'is sahabah, hatta innahu yasqutu minal ju' kal mughma alaihi. Wa as'alukum billah hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina am la. Ini dia Abu Hurairah, salah seorang fuqara, orang yang fakir dari kalangan para sahabat, ya. Orang yang fakir dari kalangan para sahabat. Sampai-sampai saking fakirnya Abu Hurairah, dia pernah jatuh pingsan karena lapar yang dia alami. Akan tetapi kata Syekh, wa as'alukum billah, dan aku bertanya kepada kalian demi Allah, ya, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina am la. Apakah sampai sekarang Abu Hurairah itu masih diperbincangkan oleh manusia, oleh orang-orang, atau tidak? Na'am yajri kathiran fayakunu li Abi Hurairah ajrun man intafa'a bi ahadithihi. Tentunya Abu Hurairah masih disebut-sebut oleh orang yang hidup di masa sekarang ini. Ya. Karena apa? Karena beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka hal ini, ya, menjadi pahala
bagi Abu Hurairah, ya. Dari siapa saja yang mengambil hadis darinya tentunya. Ya. Dan Abu Hurairah ini Masya Allah, ya, salah seorang sahabat yang memiliki hafalan yang sangat baik sekali. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ya, jadi 2 nomor 598. Di sana disebutkan bahwasannya Marwan pernah mengundang Abu Hurairah ke rumahnya, ya, untuk membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Lalu Marwan ini memerintahkan salah seorang penulisnya, ya, untuk apa? Untuk duduk di balik tirai, mencatat semua hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Maka mulailah Abu Hurairah membacakan hadis-hadis di hadapan Marwan. Dan tanpa sepengetahuannya dicatat oleh penulisnya Marwan. Ya. Dicatat semua. Selesai. Kemudian, setahun kemudian, Marwan mengundang Abu Hurairah kembali ke rumahnya. Ya. Dan memerintahkan penulisnya untuk duduk di balik tirai. Lalu Marwan perintahkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, coba bacakan hadis-hadis yang setahun lalu engkau telah bacakan di hadapanku. Maka Abu Hurairah pun mulai membacakannya satu persatu. Dan Marwan memerintahkan kepada penulisnya untuk mengoreksi apa yang telah ditulis oleh dia. Apakah benar, sesuai atau tidak. Ternyata subhanallah, tidak ada satu kata pun yang berkurang dan tidak ada satu huruf pun yang bertambah. Bagaimana kekuatan hafalannya Abu Hurairah sangat luar biasa. Dan pantas kalau ilmunya bermanfaat. Ya. Sampai masa sekarang ini namanya masih disebut-sebut oleh orang Muslim, ya, orang Islam di seluruh seantero dunia. Ya. Setiap kita membaca kitab-kitab hadis tentu ada namanya Abu Hurairah di sana. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ya. Radhiyallahu anhu. Taib. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Idh ilmu yabqa wal mal yafna. Jadi kalau begitu, ilmu, ya, kekal, sementara harta itu, ya, yafna, lenyap, hilang. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya. Qal wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Wa labista fa ablait. Wa tasaddaqta fa amdait. Manusia mengatakan hartaku, hartaku. Lalu kata Rasulullah SAW, benarkah engkau punya harta wahai manusia? Bukankah apa yang engkau makan akan menjadi hilang, lenyap? Ya. Yang engkau pakai akan menjadi usang. Dan apa yang engkau sedekahkan itu berlalu begitu saja. Ya. Bahkan di dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyebutkan, wa masih wadhalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Dan selain hal itu, selain hartanya yang tadi itu, akan ditinggalkan olehnya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Ya. Akan tetap ya ikhwah, ya, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, harta ini akan bisa menjadi kekal apabila di tangan seorang yang berilmu. Ya. Apabila di tangan seorang yang berilmu. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Ya. Sungguhnya dunia ini untuk 4 golongan orang. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, abdun atau abdin razaqahu Allahu malan wa ilman. Ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Ya. Orang yang pertama kata Nabi SAW adalah seorang hamba yang Allah karuniakan kepadanya ilmu dan juga harta. Ya. Allah karuniakan ilmu dan juga harta. Maka dengan ilmunya, ya, dia takut kepada Allah. Ya. Dia takut kepada Allah. Maka dia gunakan hartanya itu, ya, untuk kebaikan, untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk, ya, mengeluarkan hak-haknya Allah yang ada pada hartanya. Baik itu zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Ya. Untuk memberikan wakaf dan lain sebagainya. Maka
dari sedekah-sedekahnya ini akan dia dapatkan nanti pahalanya di akhirat. Maka dia menjadikan hartanya menjadi kekal. Nabi SAW pernah suatu ketika masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Dan sebelumnya Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih kambing. Lalu Aisyah memasak kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa darinya, wahai Aisyah, dari kambing tersebut? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa dari kambing tadi kecuali pahanya, paha bagian atas. Dan memang Aisyah sudah mengerti, faham betul kesukaannya Rasulullah SAW. Maka beliau sisakan untuk Rasulullah SAW paha bagian atas. Yang lainnya, selebihnya sama Aisyah diberikan kepada tetangga-tetangganya, dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Maka Aisyah menjawab pertanyaan Nabi SAW, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa darinya, wahai Rasulullah, kecuali hanya paha bagian atas saja. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Wahai Aisyah, sesungguhnya tersisa semua kecuali paha bagian atas ini. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Bahwasannya yang telah diberikan oleh Ibunda Aisyah kepada tetangga-tetangganya itulah yang tersisa untuknya. Yang tersisa yang akan diambil pahalanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ada di hadapannya, di hadapan Rasulullah SAW, yaitu paha kambing, itu akan habis dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasannya sedekah itu bisa mengekalkan harta kita. Kita akan mengambil pahalanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sedekah yang kita lakukan. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Maka wajib bagi engkau, wahai para penuntut ilmu, untuk berpegang teguh kepada ilmu. Pegang teguh ilmu tersebut. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Pahami. Lalu amalkan. Faqad thabata fil hadis. Sungguh telah tetap di dalam sebuah hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Amalnya terputus. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariyahnya itu akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwasannya harta seseorang bisa menjadi kekal apabila orang itu berilmu, mengetahui bahwasannya hakikat dari hartanya adalah apa yang sudah dia sedekahkan, apa yang sudah dia gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini akan mengalirkan pahala bagi orang tersebut walaupun dia sudah meninggal dunia. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ketiga hal ini akan terus mengalir pahalanya bagi orang tersebut. Orang yang memiliki harta lalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang memiliki ilmu lalu mengajarkan ilmunya, walaupun dia sudah meninggal dunia, sebagaimana Abu Hurairah tadi, akan tetapi ilmunya masih terus diambil manfaat oleh manusia, sehingga dia pun mendapatkan pahala dari hal itu. Atau seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal ini juga disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ya. Dan kami mencatat apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian kerjakan di dunia ini. Wa atharahum. Dan juga atharnya, jejak-jejak yang kalian tinggalkan. Ya. Seorang yang melakukan kebaikan, ya. Bersedekah tadi, ya. Mengajarkan ilmu, ya. Walaupun dia sudah meninggal, jejaknya masih ada, masih dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pahala bagi dia. Ya. Terus sampai orang itu nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Masih ada pahala-pahala yang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, ya, dan kebaikan itu dilakukan lagi oleh orang lain, ya, maka itu masih dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dan akan disempurnakan nanti pada hari kiamat pahalanya. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, poin yang ketiga dari keutamaan ilmu, annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasah, bahwasanya ilmu ini, ya, tidak membuat pemiliknya capek, lelah untuk menjaganya, tidak. Ya. Li'annahu idza razaqakallahu ilman famahalluhu fil qalb la yahtaju ila sanadiq wala au mafatih au ghairiha. Kenapa seseorang tidak dibikin lelah oleh ilmu? Karena kalau seseorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, orang itu dikaruniakan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka tempat dari ilmu tersebut adalah di dalam hati, ya, di dalam hati. La yahtaju ila sanadiq, tidak membutuhkan wadah-wadah khusus, kotak-kotak khusus, tidak, ya. Au mafatih, atau kunci-kunci, ya, tidak butuh, ya. Au ghairiha, atau selainnya, ya. Semuanya itu tidak dibutuhkan. Wa huwa fil qalbi mahrus. Ya. Karena apa? Karena ilmu itu terjaga di dalam hati, ya. Terjaga di dalam hati. Wa fil nafsi mahrusun, ya. Dan di dalam jiwa terjaga, ya. Wa fil waqti nafsi huwa harisun lak, dan pada waktu yang sama ilmu itu justru menjaga dirimu, ya. menjaga kita, ya. Li'annahu yahmika minal khatar biidznillah, karena dengan izin Allah ilmu yang dimilikinya mampu menjaganya dari segala macam bahaya, dari segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Masya Allah. Ini keutamaannya luar biasa sekali. Ya. Fal ilmu yahrusuka. Ya. Maka ilmu, ya, menjaga kamu. Ya. Walakinnal mal anta tahrusuhu. Akan tetapi harta engkaulah yang menjaganya. Kita lihat orang yang memiliki harta, ya, dia menyimpannya di dalam kotak-kotak tertentu, dalam lemari, ya. Wara'al aghlaq, dikunci lagi lemarinya. Wa ma'a dzalika takunu ghairu mutma'in alaih. Bersama dengan itu semua usahanya untuk menjaga, dia masih was-was. Masih ada kekhawatiran kalau hartanya akan dicuri oleh orang. Masya Allah. Akan tetapi ilmu tidak demikian, subhanallah. Ilmu itu, ya, terjaga di dalam hati kita. Bahkan ilmu yang menjaga kita. Ilmu yang menjaga kita dari segala keburukan. Ya. Dengan izin Allah tentunya. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan yang keempat, annal insana yatawassal bihi ila an yakuda minasyuhada'i 'alal haqq. Bahwasanya manusia dengan ilmu, ya, dia bisa mencapai sebagai salah seorang yang dijadikan saksi atas kebenaran, ya. Saksi atas kebenaran. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dan Dia menegakkan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan juga para malaikat serta para ahli ilmu. Menjadi saksi akan kalimat la ilaha illallah, akan benarnya kalimat la ilaha illallah, akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan fahal qala ulul mal, apakah Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang yang memiliki harta yang menjadi saksi? Tidak. Tidak. Bal qala ulul ilmi, akan tetapi Allah mengatakan ulul ilm, yang ikut menjadi saksi akan kebenaran kalimat la ilaha illallah, akan keesaan Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu. Fayakfika fakhran ya talibal ilm an takuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa ma'al malaikah alladzina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jal. Maka sudah cukup menjadi suatu kebanggaan bagi kalian wahai para penuntut ilmu. Engkau menjadi saksi bagi Allah azza wa jalla akan atas kebenaran kalimat la ilaha illallah. Bersama para malaikat. Yang juga menyaksikan akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah keutamaan tentunya bagi seorang yang berilmu. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang kelima, anna ahlal ilm hum ahadu sinfai wulatil amr alladzina amara Allahu bita'atihim fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Bahwasannya para ahli ilmu, para ulama, mereka adalah salah satu unsur dari wulatil amr atau waliul amr atau ulul amri yang biasa digunakan ulul amri. Bahwasannya para ulama adalah salah satu unsur dari ulul amri. Dari ulul amri yang mana Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk taat kepada mereka. Di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan juga taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulul amri minkum. Wa ulil amri minkum, dan juga taatlah kepada ulul amri. Dan juga kepada ulul amri di antara kalian. Fa inna wulatal umur huna tashmalu wulatal umuri minal umara wal hukam wal ulama wa talabatil ilm. Maka ketahuilah bahwasannya yang dimaksud dengan ulul amri di sini mencangkup ulul amri dari kalangan para pemimpin dan para hakim. Dan juga unsur yang kedua adalah dari kalangan para ulama dan para talabatil ilm, para penuntut ilmu. Masuk ke dalamnya. Jadi ulul amri ini ada dua unsurnya. Dari kalangan para pemimpin, para pejabat, dan dari kalangan para ulama. Masuk ke dalam makna ulul amri. Fawilayatu ahlil ilm fi bayani syari'atillahi wa da'watin nasi ilaiha. Adapun tugas dari para ulama, ahli ilmu, adalah menjelaskan syariat Allah, menjelaskan syariat Allah, dan mendakwahi manusia untuk melaksanakan syariat Allah tersebut. Adapun tugas para umara atau para pemimpin adalah mengimplementasikan atau melaksanakan, menegakkan syariat Allah itu di tengah-tengah manusia. Wa ilzamin nasi biha, dan mengatur manusia untuk taat kepada syariat Allah tersebut. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang keenam, anna ahlal ilm humul qa'imuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Bahwasannya para ahli ilmu, mereka adalah orang-orang yang menegakkan perintah Allah sampai hari kiamat terjadi. Wa yastadillu lidzalika bihadithi Muawiyah. Dan kita dan dalil dari hal itu
adalah hadis dari Muawiyah radhiyallahu an, yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Muawiyah beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Dan sungguhnya tidak lain aku hanyalah seorang pembagi, kata Nabi SAW. Dan Allah lah yang memberikan. Walan tazala hadhil ummah qa'imah ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrallah. Dan senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini yang tegak menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrallah. Sampai datang perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu ditiupkannya angin yang mengambil nyawa setiap orang-orang yang beriman. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Wa qad qala al-Imam Ahmad an hadhihi at-ta'ifah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengomentari tentang golongan tersebut atau sekelompok orang tersebut. Siapa mereka yang senantiasa menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Maka kata Imam Ahmad, in lam yakunu ahlul hadis la adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Saya tidak tahu siapa mereka. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, dan Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, arada Ahmadu ahlas sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad tadi dengan perkataannya adalah ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mengikuti madhabnya para ahli hadis. Mereka lah sekelompok atau segolongan orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sampai pada akhir dari pertemuan kita hari ini, dan ada fawaid-fawaid yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya ilmu adalah warisan dari para nabi. Maka seseorang hendaknya mengambil warisan tersebut dengan sepenuhnya, diambil dengan baik, karena itu adalah keutamaan ilmu yang paling utama. Bahwasanya ilmu adalah warisannya para nabi. Kemudian keutamaan ilmu yang kedua adalah bahwasanya ilmu itu kekal, sementara harta itu fana, lenyap. Kecuali apabila harta itu di tangannya seorang yang berilmu, maka dia gunakan harta itu untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, fi sabilillah, bersedekah, berzakat, membangun masjid, membangun sekolahan, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan didapatkan pahalanya oleh dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bahwasannya di antara keutamaan ilmu itu tidak perlu dijaga, akan tetapi ilmu yang menjaga seseorang. Ilmu itu tidak butuh suatu tempat untuk disimpan dan lain sebagainya, tidak. Ilmu itu tidak perlu dijaga. Akan tetapi orang itulah yang akan dijaga dengan izin Allah, dengan ilmunya. Yang keempat, di antara keutamaan ilmu adalah annal insana yatawassal ila an yakuna minasyuhada, bahwasanya seorang yang berilmu, dia akan diberikan keutamaan menjadi saksi, sebagai saksi dari kalimat al-haq, yaitu la ilaha illallah, bersama para malaikat tentunya. Yang kelima, fawaid yang kelima, bahwasanya para ahli ilmu adalah salah satu unsur dari yang dikatakan ulul amri. Karena ulul amri ini ada dua unsurnya, dari kalangan para umara dan para ulama. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada ulul amri selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, bahwasannya ahli ilmu atau para ulama, mereka lah yang senantiasa menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla, senantiasa menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak memudaratkan mereka, siapapun yang menyelisihi mereka, tidak membuat mudarat, tidak membuat takut mereka. Mereka akan terus menegakkan
Islam, menegakkan kebenaran, menegakkan sunnah. Ya. Walaupun di tengah-tengah masyarakat yang hancur akidahnya, hancur ibadahnya, ya, dan lain sebagainya, dia tetap menegakkan itu semua. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Ya. Di saat pandemi ini semakin melonjak lagi. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, ya, dalam mempelajari agama ini, ya, dalam berusaha untuk mengambil warisannya para nabi. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.